Baiklah Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita berjumpa kembali dalam renungan harian AKBI Perdamaian. Sebelum kita memulai renungan kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus. Amin. Nats renungan bagi kita pada pagi hari ini tertulis di dalam Ulangan 18 ayat 15. Saya bacakan bagi kita, demikianlah tertulis. Seorang nabi dari tengah-tengahmu, dari antara saudara-saudaramu, sama seperti aku, akan dibangkitkan bagimu oleh Tuhan Allahmu. Dialah yang harus kamu dengar. Dialah yang harus kamu dengarkan. Sekali lagi saya bacakan bagi kita. Seorang nabi dari tengah-tengahmu, dari antara saudara-saudaramu, sama seperti aku, akan dibangkitkan bagimu oleh Tuhan Allahmu. Dialah yang harus kamu dengarkan. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, nats renungan kita pada hari ini adalah tentang kedatangan Mesias, Sang Juru Selamat. Bagaimana prototipe daripada Musa sebagai seorang pemimpin Israel menjadi bagian yang sangat penting bagi orang Israel itu sendiri. Dan jika di sini dikatakan bahwa akan terpilih dari antara saudara-saudaramu menjadi pemimpin kemudian, ini mau mengatakan tentang bagaimana Mesias itu akan datang, yang juga sudah dibicarakan atau dikatakan di zaman Nabi atau di zaman Ulangan ini. Di dalam pengharapan ini, kedatangan bahwa akan ada pengganti dari antara saudara-saudaranya, estafet kepemimpinan. Dan ini juga nats ini sering juga dipelintir oleh teman kita agama yang lain, bahwa mereka mengatakan bahwa nabinya yang menggantikan itu. Tapi firman Tuhan pada pagi hari ini mau meyakinkan kepada kita bahwa siapa yang dikatakan di sini adalah pengharapan mesianik, yaitu pengharapan akan datangnya Juru Selamat, yaitu Yesus Kristus, yang sudah lama dikatakan. Oleh itu, karena itu kehadiran daripada pemimpin yang mesianik, pemimpin yang menyelamatkan, pemimpin yang menjunjung tinggi keadilan, pemimpin yang membawa kita ke dalam kesejahteraan, tentu ini menjadi berita sukacita bagi kita, terlebih di saat Advent ini, atau di saat penantian, di mana kita akan merayakan kelahiran Yesus Kristus, yang menjadi momen pembuktian daripada nats ini, bahwa akan ada pemimpin dari saudara-saudaramu, dari antara saudara-saudaramu, yaitu Yesus Kristus, yang telah kita sambut kelahirannya hingga pada saat ini. Tentu kita bersukacita, karena firman ini bukan lagi hanya sekedar firman yang dikatakan di zaman para nabi, tapi justru firman ini sudah kita rasakan bahwa kehadiran Kristus telah mengubah kita. Maka tetaplah pegang imanmu di dalam Yesus Kristus dan lakukanlah yang sesuai dengan kehendak-Nya, agar kita mampu bersukacita di tengah penantian kita akan kedatangan Yesus yang kedua kalinya, sebagai hakim yang adil, sebagai Tuhan atas yang hidup dan yang mati. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, tetap semangat untuk melakukan segala aktivitas kita pada hari ini, dan tetap berpengharapan kepada Tuhan. Karena pengharapan kepada Tuhan adalah bagian daripada keimanan kita sebagai orang yang telah menerima Kristus yang telah dijanjikan itu di dalam hidup kita. Amin. Kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Tuhan atas kebaikan, pengharapan mesianik, atau juga tentang kedatangan Kristus telah jauh-jauh hari dibicarakan, telah jauh-jauh hari dijanjikan. Karena itu pemimpin yang Kau pilih dari antara saudara-saudara daripada Musa itu juga mengarahkan kepada akan kedatangan Kristus di tengah-tengah kehidupan kami. Karena itu yakinkan dan teguhkan hati kami bahwa Yesus Kristus adalah Mesias yang dijanjikan Allah, menjadi penyelamat bagi kami, penyelamat akan dosa-dosa kami,
menjadi pengharapan bagi setiap manusia dan seluruh ciptaan. Tuhan, kami serahkan seluruh aktivitas hidup kami, pekerjaan kami, persoalan kami, dan begitu juga ya Tuhan, duka cita kami, sakit penyakit kami ya Tuhan, di dalam tangan pengasihan. Agar di dalam Kristus kami boleh berharap bahwa semuanya itu akan dimampukan dan dikuatkan oleh Engkau untuk menerima pengharapan itu dalam kehidupan kami. Tuhan, sertai kami dalam segala aktivitas hidup kami. Kami serahkan hidup kami dalam tangan pengasihan-Mu. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Anugerah Tuhan Yesus Kristus dan kasih setia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin.